Innal hamdalillah, segala puja dan puji kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan dan bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah lah kita meminta untuk dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapat petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada sekutu bersamanya, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah pada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjahu wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah, hanya tunduklah kepada Allah tu Adam alaihissalam yang menciptakan jiwa, yang satu istrinya Hawa, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi, bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi patuh dan tunduklah kepada Allah. Nikmati yang halal, kerjakan yang diperintah, tinggalkan yang dilarang, dan ucapkan kalimat yang benar. Jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, dia telah mendapat kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan, terutama ibadah, adalah Al-Quran, kitabullah. Wakiyur hadiyu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan petunjuk yang terbaik setelah petunjuk Al-Quran yaitu petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul lumuhi muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa inna bid'atun dalalah, perbuatan baru itu akan membawa pelakunya kepada kekeliruan. Wa dalalatun finnar, dan kekeliruan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan momen-momen penting pada saat ingin menyampaikan wasiat kepada umatnya, kecuali beliau membuka dengan khutbah hajah. 3 ayat tentang pentingnya bertakwa dan tunduk kepada Allah, serta mengingatkan agar beribadah selalu punya rujukan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kali ini kita akan membahas keajaiban istighfar. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW mengingatkan masalah ini. Dan juga kita akan dengarkan nanti perkataan para salafus salih
dan keajaiban istighfar dan dahsyatnya apa yang akan didapat pada saat seseorang mengamalkan istighfar. Mungkin sebagian orang terlintas di benaknya istighfar kami semua sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah rutinkan? Nanti akan lebih jelas insya Allah dengan statement para ulama. Beranjak bahasan kita saudaraku seiman. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah An-Nasr ayat 3, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana ghaffara. Maka bertasbihlah engkau, hai Muhammad, dengan menyebut nama Tuhanmu. Beranjak bahasan kita saudaraku seiman, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah engkau hai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah zat yang maha penerima taubat. Juga dalam ayat yang lain, dalam surah Muhammad ayat 19, Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar. Dalam surah Muhammad ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan mohonlah ampun bagi dosamu hai Muhammad dan bagi dosa orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Dan Allah maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Juga baginda Nabi SAW bersabda, Wallahi inni la astaghfirannallahi inni la astaghfirannallaha wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, padahal beliau tidak butuh untuk sumpah, tapi untuk memastikan tentang pentingnya istighfar pada lisan seseorang di antara kita. Beliau mengatakan, demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah setiap harinya lebih dari 70 kali. Dan hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebutkan, fil yaumimi atamarrah, dalam setiap hari bisa sampai 100 kali. Para ulama salaf menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya kedudukan istighfar. Bermula dari perkataan sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu kita memiliki pelindung dari azab siksaannya Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Selama Nabi masih hidup, mereka tinggal datang ke Nabi mengatakan, mohonkanlah ampun untuk kami. Tapi sekarang Nabi sudah meninggal, maka sudah hilang satu kesempatan itu untuk menghilangkan gangguan, azab, gempa, banjir, bencana, kesulitan, wabah seperti sekarang. Dan tersisa satu, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi dari lisan seseorang, maka niscaya kita binasa. Apabila ia juga telah pergi dari lisan seseorang di antara kita, maka niscaya kita binasa. Rabi bin Haytham rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya dikala senggang, maka Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir raqai ajabtuhu fi syiddah. Siapa yang memohon kepadaku pada saat dia senggang, aku akan penuhi kebutuhannya pada saat lagi sempit. Wa man sa'alani ataitu, dan siapa yang memohon kepadaku pasti akan aku beri.
Kata Allah, "Wa man tawadu ali ra'fatu." Dan siapa yang merendah karena aku akan angkat derajatnya. "Wa man tafarragha lirrahimtu." Dan siapa yang meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, aku akan kasihi dia. "Wa man istaghfarani ghafartu." Lah, dan siapa yang memohon istighfar kepadaku, memohon ampun, aku pasti akan memaafkan kesalahannya. Dari Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, iblis berkata, "Aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan ucapan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa, tapi mereka tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik." Dan kata para ulama menanggapi statement Ibnul Jauzi rahimahullah, yang pertama, syaitan tanamkan adalah supaya manusia lalai, supaya berbuat dosa. Pada saat dia sudah berbuat dosa, syaitan akan lalaikan dia supaya tidak istighfar, karena istighfar adalah kata kunci dihilangkan dosa tersebut. Dan akhirnya azab Allah tidak datang. Dari Qatadah rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan juga obat sekaligus untuk menyembuhkan kalian. Penyakit kalian adalah dosa, dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar. Andai saja sebuah wilayah disepakati dari pemimpinnya sampai masyarakatnya, memasyarakatkan dan membudayakan istighfar di lisan mereka, di meja-meja makan mereka, di halamannya rumah mereka, di meja-meja kerja mereka, di masjid mereka, di pasar-pasar mereka. Demi Allah, wahai saudaraku sekalian, permasalahan di wilayah itu akan selesai semuanya, dan rezeki akan terbuka seluas-luasnya. Luqman Al-Hakim, yaitu orang yang Allah namakan surat Luqman atas namanya. Wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang untuk meminta pada waktu itu, seperti antara azan dan iqamah, di sepertiga malam, saat hujan turun, dan seterusnya. Maka perbanyak istighfar pada saat itu. Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat, tapi disuruh beristighfar. Karena dengan istighfar, ternyata hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta, dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibunda Mulia Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin berkata, "Tuba, kegembiraan, kebahagiaan bagi siapapun yang mendapatkan istighfar tertulis indah banyak di buku amalnya." Dari Abu Al-Minhal berkata, rahimahullah, "Tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar yang dia ucapkan semasa hidupnya." Dari Al-Hasan Al-Basri berkata, rahimahullah, "Perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun." Baik, kira-kira kalau ada yang bertanya, apa yang saya dapatkan kalau saya beristighfar? Yang pertama, akan dicatatkan pahala buat Anda sendiri. Karena istighfar ucapan yang tidak butuh energi. Tidak butuh energi banyak. Hanya lisan dan bibir kita yang tergerakkan. Suara dikit saja. Tidak ada energi yang besar. Itu adalah ibadah yang besar pahalanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar kepadanya. Allah berfirman di dalam surah Mukmin ayat 55, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasbir
Inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li zambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad dan pengikutmu dalam melalui kehidupan dunia dan segala cobaannya, dan ada kehidupan akhirat yang akan abadi dengan nikmat. Karena sesungguhnya janji Allah itu benar, tidak ada kedustaan. Sholat, zakat, puasa, bakti sama orang tua, bersedekah, zikir, doa, kerjakan semua, akan kau dapatkan hasilnya. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu hai Muhammad dan pengikutmu juga. Untuk pengikutmu juga perintahkan mereka untuk lakukan itu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi atau petang. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang beriman. Yang kedua, saudaraku seiman, istighfar sebab utama datangnya rezeki. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa yang diucapkan oleh lisan nabinya yang mulia Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 10-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Maka kau berkata kepada kaumku, ya Allah, kata Nabi Nuh, mohonlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Niscaya dengan mohon ampun istighfar kalian itu, Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat, serta memperbanyak harta dan juga anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai. Ya, berikut adalah sedikit contoh kecil dari manfaat istighfar. Mohon maaf atas segala kekurangan intonasi, penjelasan, dan lain-lain. Semoga kedepannya bisa lebih baik, insya Allah. Berikut adalah sedikit contoh kecil dari manfaat istighfar bagi kehidupan kita. Semoga wasiat ringkas ini dapat kita aplikasikan dan istiqomahkan di kehidupan kita, supaya mendapat pahala, ampunan, serta manfaat dari kita beristighfar kepada Allah. Aqulu qawli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astaghfirullah lil walakum, dan saya beristighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah karena Dia yang Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.